Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali ya dalam materi pembelajaran daring. Nah, selamat bagi kalian yang naik kelas 7. Oke. Pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu pelajaran PPKN. Nah, masih ingat dengan saya nggih? Gak usah kenalan nggih? Masih ingat dengan saya semua nggih? Oke, pun. Pertama, sebelum pembelajaran kita mulai, kalian siapkan buku tulis khusus pelajaran PPKN. Jangan buku yang lain, jangan dicampur. Khusus pelajaran PPKN. Oke. Kita kali ini dalam satu semester ini ada 3 bab. Nah, di dalam 3 bab ini kita akan membahas satu bab terlebih dahulu. Di dalam satu bab ini kita akan membahas memahami fungsi dan kedudukan Pancasila yang terdiri dari 4 KD. 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan. Nah, itu. KKM kita adalah penilaian kita adalah 75. Ketuntasan penilaian kita nggih 75. Oke, masih ingat? Nah, nanti di akhir pembelajaran kita ini ada tugas. Kalian harus perhatikan video pembelajaran kali ini sampai akhir. Nah, yang penting-penting bisa ditulis di dalam buku tulis. Oke, pun. Kita lanjutkan. Bab pertama yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti dan fungsi Pancasila. Oke. Nah, ini muncul gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, 45 helai bulu di leher. Nah, itu jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, rinciannya yaitu pertama 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Nah, gambar yang kedua yaitu lambang Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama lambangnya adalah bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang yang kedua yaitu rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang yang ketiga yaitu pohon beringin, persatuan Indonesia. Lambang yang keempat yaitu kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambang yang kelima yaitu padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Nah, siapa yang ingat? Pada tanggal itu terjadi sidang apa? Nah, dijawab masing-masing dalam benak pikirannya ya. Saya lanjutkan. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo SH tahun 1995 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagakertagama karangan Prapanca dan buku Sutosoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, asal kata panca itu 5 dan sila adalah sendi, asas berarti batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu Pancasila Karma. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu dalam kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi.
atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal, diantaranya 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia itu memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum itu harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai-nilai dasar. Fungsi yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia, yaitu Panitia PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suatu rakyat, suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Fungsi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi yang keenam, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Fungsi yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila itu dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan.
Oke, sudah paham pembelajaran kali ini? Nah, tugas kalian adalah apa pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut kalian? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.